warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Diva Ajeng Priyanto. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NPM 20051602007. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh individu yang saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Atau dengan kata lain, salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Setelah kita membahas tentang pengertian komunikasi interpersonal, kita akan memasuki elemen-elemen komunikasi interpersonal yang memiliki 9 elemen. Yang pertama itu sumber, yang kedua penerima, yang ketiga pesan, yang keempat saluran, yang kelima encoding, yang keenam decoding, yang ketujuh gangguan, yang kedelapan umpan balik, dan yang kesembilan konteks. Lanjut, kita akan membahas tentang sifat-sifat komunikasi interpersonal yang memiliki 6 bagian. Yang pertama itu yang melibatkan dua individu atau lebih yang masing-masingnya saling mengatur. Yang kedua, yang bersifat rasional. Yang ketiga, yang berada pada sebuah rangkaian kesatuan. Yang keempat, yang melibatkan pesan verbal dan non-verbal. Yang kelima, yang berlangsung dalam berbagai bentuk. Dan yang terakhir, yang melibatkan berbagai pilihan. Setelah kita membahas tentang sifat-sifat komunikasi interpersonal, kita akan memasuki tujuan komunikasi interpersonal yang memiliki 5 tujuan. Yang pertama itu belajar. Komunikasi interpersonal dapat membuat kita memahami orang lain. Yang kedua itu membina hubungan. Komunikasi interpersonal dapat membantu kita untuk berhubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, mempengaruhi. Komunikasi interpersonal dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain terhadap kita. Yang keempat, bermain. Komunikasi interpersonal dapat berfungsi sebagai kegiatan bermain. Yang kelima dan yang terakhir, membantu. Komunikasi interpersonal seseorang terapis yang menggunakan teknik penyembuhan jiwa yang dikenal dengan metode. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang macam-macam komunikasi interpersonal yang memiliki 2 bagian. Yang pertama itu komunikasi diadik. Yang dimaksud dalam komunikasi diadik adalah proses komunikasi yang berlangsung antara 2 orang dalam situasi tatap muka. Dan yang kedua adalah komunikasi kelompok kecil. Yang dimaksud dalam komunikasi kelompok kecil adalah proses komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih yang dimana secara tatap muka, yang dimana anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.